Nah, sahabatku semua, apakah Anda bisa tahu bedanya suara-suara tadi? Dan apapun maksudnya video ini dimulai dengan hanya suara-suara tadi. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Dewanto, dalam program NLP Ngabuburit lewat platform. Baik, sahabatku yang berbahagia, mungkin Anda pernah mendengar suara-suara itu. Saya membuat video ini berdasarkan sebuah cerita menarik yang saya dapatkan dari sebuah blog. Jadi diceritakan pada suatu malam ada seorang gadis kecil yang mendengar suara pertama, ding 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 ding. Dia penasaran, itu suara apa sih? Sampai kemudian dia mencoba melongok ke jendela. Karena badannya masih kecil, dia harus berjinjit untuk melihat-lihat. Sang bunda yang melihat anaknya kerepotan langsung memberitahu, "Itu suara apa, Bunda? Kok berisik amat?" "Anakku, itu suara tukang bakso." Ya, dia memang melakukan hal itu untuk memberikan isyarat kepada orang-orang sekitarnya bahwa aku ada di sekitarmu, belilah. "Oh gitu ya, Bunda," kata sang anak. Beberapa menit kemudian terdengar suara kedua. Berbeda suaranya sekarang dan lebih berisik, tong 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 tong, suara kedongan. Sang anak berusaha untuk mengintip lagi. "Bunda, itu apa, Bunda?" Dan dengan bijak sang bunda menjawab, "Anakku, kalau itu tukang nasi goreng, dia memukul kentongan." "Ya tapi kenapa Bunda harus pukul kentongan, berisik begitu?" "Ya sama dengan tukang bakso tadi, anakku. Itu sebagai tanda, itu isyarat yang menyatakan bahwa aku sedang ada di sini. Kalian yang lapar ingin nasi goreng, belilah." "Oh gitu ya, Bunda. Kok Bunda tahu sih ada suara-suara yang aneh begitu? Bunda langsung tahu itu maknanya apa. Kok aku nggak tahu?" "Anakku, bukan hanya Bunda yang tahu. Orang-orang dewasa di sini juga semua tahu. Itulah namanya bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bahasa universal, bahasa yang sangat umum, paling umum dilakukan oleh orang-orang atas sebuah kesepakatan sebelumnya memang. Dan dengan cara ini mereka praktis, tidak perlu berteriak-teriak untuk menyatakan kehadirannya dan untuk memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan." "Oh gitu ya, Bunda." "Iya, anakku. Simak dan pahamilah. Suatu saat nanti ketika kamu dewasa, kamu akan mengetahui juga bahasa-bahasa isyarat seperti itu." Sahabat Kampung NLP dan sahabat Terapi yang berbahagia, salah satu tanda kedewasaan melakoni hidup ini adalah kemampuan kita dalam menangkap dan memahami beberapa isyarat atau tanda atau simbol dan sejenisnya. Ya, mungkin itulah bahasa tingkat tinggi yang dianugerahkan Allah untuk makhluk yang bernama manusia seperti kita ini. Tanda-tanda tadi, simbol-simbol tadi begitu efisien, begitu efektif, tidak perlu berteriak, tidak perlu menerabas batas-batas etika. Orang bisa paham maksud si komunikator. Cukup dengan berdehem itu saja, sebenarnya orang jadi tahu bahwa kita ada di sekitar mereka. Maka tolong jangan dicuekkan. Seorang anak yang diam sepanjang hari juga semestinya sudah memberikan sinyal kepada orang tuanya bahwa si anak ini butuh perhatian. Dia ngambek karena sedang mencari perhatian dari orang tuanya. Jika orang tuanya peka, maka dia bisa langsung mengajak berkomunikasi untuk mencari tahu sebenarnya perhatian apa yang sedang dicari oleh Ananda. Bahkan keilmuan yang saya pelajari selama ini, yaitu NLP, Neuro Linguistic Programming, menggarisbawahi salah satu keahlian ini yang kemudian dicanangkan ke dalam salah satu pilarnya, yaitu sensory awareness atau sensory acuity atau kepekaan indrawi. Bahkan kepekaan indrawi ini akan memicu terlaksananya 3 pilar yang lain, yaitu tercapainya outcome, yaitu terkoneksinya atau building rapport, atau kemudian bahkan pada fleksibilitas seseorang.
tanpa bisa peka pada sebuah situasi, maka 3 pilar yang lain tadi hampir bisa dikatakan muskil untuk dicapai. Bahkan salah satu presuposisi yang dicanangkan dalam NLP adalah barang siapa yang peka, dia akan memenangi banyak sekali pertempuran di sekitarnya. Bahkan sudah banyak bukti dari zaman dahulu kala bahwa orang-orang yang dianggap sakti, waskito itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang peka. Mereka yang menghafalkan tanda-tanda alam, dititeni, ditandai, sehingga dengan mereka menghafalkan setiap pada tanda, ketika kemudian tanda itu berulang, mereka sudah tahu dulu sesuatu yang seolah-olah belum terjadi. Istilah kerennya weruh sadurunge winarah. Dia bisa paham, bisa tahu bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Padahal mereka yang dianggap sakti itu sebenarnya hanya menandai, mencari tahu tanda-tanda alam yang memang sudah diberikan oleh alam semesta ini, kemudian menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dan di pentas dunia ini, alam sebenarnya sudah menampakkan juga 1001 isyarat itu. Gelombang laut yang tiba-tiba tinggi, gempa bumi yang melanda, banjir bandang yang juga melanda dengan tiba-tiba. Itu semua sebenarnya sebuah isyarat dari Allah Sang Pencipta Alam yang mengatakan bahwa wahai manusia, aku ini ada. Aku ini bisa membuat segala sesuatu yang menyenangkan ataupun kurang menyenangkan. Maka berpikirlah, maka berbuat baiklah. Nah, sahabat Cafe Terapi Kampung NLP yang berbahagia, jika kita sudah paham bahwa salah satu keahlian yang memang dibutuhkan kita sebagai manusia, sebagai pemimpin di alam ini adalah kepekaan indrawi, atau bagaimana kita melatih semua indera kita yang ada 5 ini untuk dibuat lebih peka.